Sejumlah negara mengecam gagasan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin melakukan uji coba senjata nuklir. Dua negara yang telah buka suara terhadap rencana tersebut adalah Jepang dan Iran. Kebetulan dua negara itu punya relasi kurang baik dengan Washington soal nuklir. Sebab Jepang adalah korban dari bom atom yang dulu dijatuhkan AS di Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua. Sementara Iran belum lama ini fasilitas nuklirnya dibom oleh Amerika Serikat. Seperti apa kecaman yang mereka berikan dan bagaimana kelanjutan gagasan ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Langkah Presiden Donald Trump untuk memulai uji coba senjata nuklir menuai reaksi keras dari beberapa negara. Salah satu negara yang telah buka suara adalah Iran. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut tindakan Trump sebagai langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab. Araghchi turut menuding langkah Trump dapat mengancam keamanan global. Sebelumnya pada Juni lalu, Amerika membombardir situs-situs nuklir Iran dengan mengerahkan pesawat bomber B-2 dan rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam AS. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada infrastruktur listrik dan sejumlah fasilitas di atas tanah yang digunakan untuk mengubah uranium menjadi logam untuk pembuatan bom. Donald Trump mengklaim serangan itu sepenuhnya menghancurkan fasilitas pengayaan nuklir Iran, meskipun laporan intelijen menyebut kerusakan yang dihasilkan tidak signifikan. Selain Iran, Jepang juga buka suara terkait gagasan uji coba senjata nuklir yang digaungkan oleh Donald Trump. Kelompok penyintas bom atom Jepang bernama Nihon Hidankyo telah menyampaikan protes resmi kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo pada Jumat 31 Oktober 2025. Menurut mereka, langkah Washington telah mengkhianati upaya untuk menciptakan dunia tanpa senjata nuklir. Jepang sendiri menjadi negara penyintas langsung dari bom atom yang dijatuhkan Amerika pada 1945 silam. Kala itu dua bom atom dijatuhkan di atas langit kota Hiroshima dan Nagasaki yang tak cuma menimbulkan korban jiwa tapi juga efek radiasi mematikan. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, uji coba senjata nuklir tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun. Ia menegaskan kembali pentingnya komitmen terhadap perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif yang telah ditandatangani Amerika Serikat sejak 1996. Salah satu alasan Donald Trump menginstruksikan Pentagon untuk mempersiapkan uji coba nuklir adalah untuk menyamai kekuatan nuklir negara lain, khususnya Rusia dan China. Padahal tidak ada negara yang melakukan uji coba senjata nuklir dalam 30 tahun terakhir kecuali Korea Utara. Ini menimbulkan pertanyaan, aktivitas seperti apa yang dilakukan Rusia dan China hingga Trump menyebut uji coba nuklir diperlukan agar setara. Bisa jadi uji coba senjata yang baru-baru ini dilakukan Rusia membuat Trump gerah. Inilah yang membuat Trump akhirnya memerintahkan Pentagon untuk melakukan uji coba nuklirnya. Sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2025 lalu, Rusia memamerkan kekuatan rudal nuklirnya Burevestnik. Dalam uji coba terbarunya, rudal ini mampu menempuh jarak lebih dari 14.000 km dan mampu bertahan 15 jam tanpa henti. Tak cuma Burevestnik, Rusia juga mengumumkan telah melakukan uji coba torpedo bawah laut tanpa awak bernama Poseidon. Vladimir Putin mengklaim Poseidon sebagai senjata yang tak tertandingi di dunia. Yang menyebut torpedo bawah laut tanpa awak itu mampu melaju hingga kedalaman ekstrim dengan daya ledak yang diklaim melampaui rudal antar benua Sarmat atau Satan II. Rusia kemudian mempertanyakan apakah Trump telah menerima informasi akurat soal aktivitas militer Rusia. Ia juga menyiratkan bahwa Rusia dapat melakukan uji coba hulu ledak aktif jika AS memulainya terlebih dahulu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun
mendesak AS agar benar-benar mematuhi larangan global atas uji coba nuklir, Kamis 30 Oktober 2025. 中方希望美方切实遵守全面禁止核试验条约的义务和暂停核试验的承诺，以实际行动维护国际核裁军与核不扩散体系，维护全球战略平衡与稳定。 Kontroversi rencana uji coba senjata nuklir yang disampaikan Presiden Donald Trump kembali menempatkan isu nuklir di pusat perhatian dunia. Sejumlah negara yang pernah jadi korban Washington seperti Iran dan Jepang menyampaikan keberatan keras. Bagi Iran, langkah Washington dianggap regresif dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Bagi Jepang, yang pernah mengalami langsung kehancuran akibat bom atom, rencana itu dinilai bertentangan dengan komitmen global menuju dunia tanpa senjata nuklir. Di saat yang sama, respon Rusia dan Cina menunjukkan bahwa dinamika persaingan antar kekuatan besar turut membayangi keputusan ini. Pada akhirnya, masa depan keamanan global akan banyak ditentukan oleh pilihan negara-negara besar dalam merespon isu ini. Apakah memperkuat komitmen pada pengendalian senjata atau membuka babak baru perlombaan nuklir yang membawa resiko lebih besar bagi dunia? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.